Terus terang teman-teman sekalian, saya sedih ya. Sedih bukan karena tim kesayangan kita, tim Indonesia gagal meraih kemenangan 4-0 di kandang sendiri dengan Jepang atau melawan Jepang. Begitu juga saya bukan sedih karena salah satu konten yang saya buat yaitu soal Fufu Fafa direspon oleh abang kita, seorang pakar hukum tata negara, Abang Refli Harun, dengan memberikan pandangan atau statement beliau bahwa logika yang saya pakai di dalam menjelaskan tentang Fufu Fafa itu dipandang sebagai logika atau dalam kerangka logika Sontoloyo. Kita bukan bahas itu dulu, nanti akan saya buatkan secara khusus tentang edisi respon balik terkait dengan logika Sontoloyo yang disematkan oleh Bang Refli Harun sebagai seorang pakar terhadap logika yang saya bangun. Nanti kita akan bahas tentang soal itu. Tetapi saya ingin membahas apa yang paling menyedihkan bagi saya saat ini, yaitu bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar menata argumentasi kita tanpa meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, kita balik cerita tentang persoalan apa yang membuat saya sedih terkait dengan hal yang akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman buku yang akan kita lihat bersama. Kita belajar berbicara ya. Seni berbicara tanpa bikin sakit hati. Ya, ini buku yang bagus ya. Ada beberapa seri yang saya punya dan saya coba baca dari Oh Soo-yang ya, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan ya. Saya sedang belajar sebenarnya berargumentasi atau membangun komunikasi tanpa kemudian berpretensi untuk menyakiti hati orang lain. Tetapi ada hal-hal di mana konteks apa yang kita katakan itu seringkali ya memang menimbulkan rasa sakit hati oleh orang lain. Tetapi apakah itu semua adalah kesalahan kita? Tentu tidak seperti itu ya. Segala sesuatu juga harus dilakukan otokritik. Bahwa kadang-kadang mungkin orang memaksudkan sesuatu yang baik, tetapi kemudian penerimaan kita itu jadi tidak baik. Seperti ketika kita menyodorkan sesuatu, katakanlah niat pertolongan kepada, mohon maaf, sign quote, katakanlah binatang yang sedang terluka, apakah itu singa, macan, ataupun anjing sekalipun, ya, kalau dia sedang terluka dan kita menyodorkan tangan kita, dia menyangka bahwa kita sedang berencana untuk menyakiti dia, sehingga dia akan tampak garang dan marah begitu rupa, ya, soal itu. Baik, kita akan lihat apa yang ingin saya sampaikan. Ada salah satu hal yang menarik yang dibahas pada bagian pertama. Ini ada kutipan yang saya renung-renung menarik ya. Pertama, menjauhlah dariku. Duduklah di atas rerumputan itu, aku akan mencoba melirikmu. Tetapi jangan katakan apapun. Kata-kata adalah sumber kesalahpahaman. Hari demi hari, kita bisa duduk lebih dekat. Ya, ini menarik ya. Satu kutipan untuk mengatakan pentingnya bahwa kata-kata itu seringkali ya salah dipahami. Karena itu ya ini disarankan duduklah di atas rerumputan. Ya, jauh-jauh, pertama-tama jauh-jauh dan coba lirik saja aku, dan dari hari ke hari kita coba untuk ya, saling mendekati tanpa harus berbicara. Ya, ini seni untuk memahami tentang siapa sebenarnya orang yang kita ajak berbicara atau bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kepada persoalan tadi, apa yang membuat saya sangat sedih adalah kita tersedot untuk berbicara, menghambur-hamburkan energi dengan hal-hal ya seperti soal Fufu Fafa, tentang mencari tahu siapa sebenarnya ya, aktor di balik itu semua. Ada yang menyoal soal kepemilikan akun, dan tentu saya menyoal dari perspektif yang lain yang nanti saya jelaskan di konten yang berikutnya terkait dengan logika Sontoloyo yang disematkan oleh Abang Refli Harun sebagai seorang pakar ya di bidang tata negara, hukum tata negara yang tentu saya hormati. Nah,
ada baiknya nanti kita akan duduk jauh-jauh, saling lirik, dan berusaha untuk mendekat. Kali-kali kita akan bertemu untuk melihat bahwa apa yang kita sedang perjuangkan ada pada titik kesamaan. Nah, di sini saya harus mengatakan bahwa saya melabeli diri saya sebagai bukan partai politik, seorang buzzer, ya, tapi buzzernya NKRI. Jadi, saya harus mengakui itu, saya adalah seorang buzzer NKRI, ya. Ini tidak bicara tentang persoalan seni kontrak atau apapun bayar-membayar, tapi ini merupakan sebuah panggilan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ada posisi yang coba saya perjuangkan, yaitu ikut ambil bagian dalam diskursus kepublikan untuk menghadirkan ruang publik deliberatif yang dipromosikan oleh Jurgen Habermas dan para pendahulu-pendahulu yang lain. Bahwa saya bisa salah, yes, of course, 100%. Ya, dan tentu ketika itu bisa diyakinkan ada kekeliruan yang saya sampaikan, pastilah akan saya sampaikan. Tetapi sejauh bahwa itu masih bisa diperjuangkan dan tetap dipegang, ya itu akan tetap di-backup dengan argumen-argumen yang lain dalam satu kerangka mengupayakan sesuatu yang terbaik dalam kerangka filosofi, menghadirkan kebenaran sebaik-baiknya dan tentu tetap berpegang pada sebuah prinsip. Kita bisa salah dan harus menggantikan pikiran itu. Terkait dengan apa yang saya maksudkan pada konten khusus ini, maka sebenarnya yang membuat kita sedih atau saya sedih di sini adalah bukan persoalan Fufuhafa, ya. Bukan persoalan juga terkait dengan kekalahan tim sepak bola kita, ya. Tetapi ini menyangkut tentang, ya, bagaimana abainya kita terkait dengan hal yang paling serius. Kita selalu menyoal satu hal-hal yang sifatnya kecil, hal-hal yang tidak sangat prinsip, ya, ditunggangi dengan satu kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi kita abai pada apa yang merusak, ya, tujuan kehidupan bernegara. Sehingga sebagai salah seorang buzzer NKRI, saya harus ambil posisi untuk ikut berdialektika bersama teman-teman yang juga punya concern yang sama. Bahwa setiap kita mesti duduk bersama dengan sebuah kesadaran bahwa kita pun bisa luput dari satu kebenaran. Nah, itulah yang kemudian ingin kita sampaikan, bahwa setiap kita bisa benar dan bisa juga keliru tentang hal itu. Yang sangat menyedihkan buat saya itu adalah fakta bahwa korupsi begitu luar biasa menggerogoti, ya, tujuan kehidupan bernegara, eksistensi kenegaraan kita. Kita bisa bayangkan, misalkan, bagaimana data temuan tentang uang sejumlah 1 triliun rupiah itu ada di salah seorang, ya, dari mantan hakim menurut informasi yang menyimpan dana 1 triliun itu sebagai satu bagian yang tidak terlepas dari persoalan urusan hukum. Nah, inilah yang kita bisa bayangkan, bahwa dana 1 triliun itu untuk pendapatan, kalau kita bicara tentang anggaran pendapatan belanja daerah, itu bisa mewakili, ya, paling tidak 2 atau 1 dari anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya dana untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat di sebuah tempat dalam lingkup misalkan kabupaten. Nah, inilah yang kemudian kita tidak pernah pikirkan. Kita tidak pernah bertengkar soal itu. Kita tidak pernah bersatu tentang hal itu untuk bagaimana bisa berjuang bersama-sama untuk melakukan advokasi terkait dengan hak-hak publik yang dicuri, ya, yang diambil, yang digarong oleh mereka-mereka yang hanya berpikir tentang kepentingan dan kesejahteraannya sendiri, tanpa kita mau berbaris untuk bisa menghalau itu. Karena bagaimanapun juga di rumah-rumah sakit tergeletak orang yang sedang berjuang, merenggang nyawa untuk mendapatkan pelayanan terbaik, ya, public service ya terbaik, the best public service di bidang kesehatan, obat-obatan, pemberian layanan, dukungan kesejahteraan bagi dokter, bagi perawat, bagi tim rumah sakit, dan seterusnya. Inilah yang kemudian merupakan public enemy, musuh bersama, koruptor, korupsi, uang yang dicuri, itulah yang harus kita kejar, itu yang harus kita ributkan, itu yang harus kita senantiasa diskusikan dari hari ke hari. Kita memerangi the real our enemy, ya, musuh yang sesungguhnya. Anda bisa bayangkan kesedihan kita bagaimana melihat misalkan anggota DPR dalam temuan PPATK terkait dengan adanya lebih dari 1.000 anggota DPR, DPRD, ya, yang terlibat atau terindikasi, ya, terafiliasi dalam judi online dengan slot-slot yang ada dan laporan-laporan yang ada.
Ini sesuatu yang luar biasa, dan tentu ini kaitannya dengan Kementerian kalau tidak salah Komdiji ya, bicara tentang sebuah kementerian yang tadinya menutup akses tentang judi online, dan kemudian di balik layar kemudian membuka kembali akses itu, dan tentu ada transaksi yang luar biasa hebat di dalam itu. Dan kemudian kita tahu bahwa anggota ribuan anggota DPR dan belum yang lain-lain itu terindikasi melakukan aktivitas judi online. Artinya dari mana sumber-sumber keuangan itu diambil? Ya tentu dari mana lagi kalau tidak bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita yakini bahwa itu quote dikorupsi dari satu dana yang sebenarnya ya untuk rakyat banyak, untuk mereka-mereka yang menderita kanker, yang menderita cuci darah, yang menderita paru-paru gagal bernapas dan seterusnya ya, dengan semua penyakit-penyakit yang sedang diperjuangkan, dan bagaimana tentang susahnya mencari ya kehidupan yang harusnya mereka-mereka bisa mendapatkan kesejahteraan itu. Disinilah the real problem, the real our enemy, yang harusnya kita menjauhi diskusi-diskusi seputar persoalan pufu-fafa yang tidak pernah bisa membawa kita pada sebuah pencapaian untuk membawa negara ini, bangsa ini, ya ke arah yang kita harapkan, mensejahterakan semua pihak, siapapun yang disebut sebagai warga negara. Jadi, saya kira kita semua tiba pada satu titik bersama, mari jangan teralihkan pada isu-isu yang menghambur-hamburkan energi sementara. Ya, orang tua kita, sahabat kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita sedang berjuang untuk menyelamatkan masa depan mereka, sedang berjuang untuk mendapatkan layanan terbaik, the best service ya, dari pemerintah yang harusnya mengayomi. Karena itu bagi bukan partai politik, tidak berafiliasi kepada salah satu partai manapun, kepada salah satu tokoh manapun, tetapi tegak lurus berbicara tentang advokasi terhadap persoalan bangsa dan negara. Soal tentang logika sontoloyo, nantikan di Bukan Partai Politik.